Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari ruangan R02 yang beranggotakan Jianti Linda Aulia, Muhammad Fajar, dan Naila Rena Syada akan membahas mengenai teori Abraham Maslow. Selamat menyaksikan. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari biografi dari Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, dan wafat pada 8 Juni 1970 di California. Nah, pada masa kecilnya, Maslow ini dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding anak lain sebayanya. Maslow banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Nah, ia juga merupakan seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Nah, ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Maslow memperoleh gelar bachelor pada 1930, master pada 1930, dan PhD pada 1934. Nah, Maslow ini menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang terbentuk pada sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Nah, pada masa ini ia dikenal sebagai kekuatan ketiga, di samping teori Freud dan behaviorisme. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis dari 1951 hingga 1969 dan menjabat ketua Departemen Psikologi selama 10 tahun. Maslow menghabiskan masa pensiunnya di California sampai akhirnya ia meninggal karena serangan jantung pada 8 Juni 1970. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hierarki kebutuhan. Nah, jadi Maslow ini menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Nah, menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah yaitu yang bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Nah, adapun hierarki kebutuhan tersebut akan dibahas pada slide selanjutnya. Seperti pada slide sebelumnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai hierarki kebutuhan Maslow. Pada tingkatan pertama yaitu ada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Yang keempat kebutuhan untuk dihargai. Dan yang kelima yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Maslow menyebut 4 kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologi sampai kebutuhan harga diri dengan sebutan homeostasis. Kemudian berhenti dengan sendirinya. Maslow memperluas cakupan prinsip homeostatik ini kepada kebutuhan-kebutuhan tadi, seperti rasa aman, cinta, dan harga diri yang biasanya tidak kita kaitkan dengan prinsip tersebut. Maslow menganggap kebutuhan-kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan. Cinta dan kasih sayang pun sebenarnya memperjelas kebutuhan. Ini sudah ada sejak lahir, persis sama dengan insting. Nah, dalam teori Maslow ini kita kenal dengan piramida, itu piramida Maslow gitu kan. Nah, jadi piramida Maslow ini ada tahap-tahapannya, ada tingkat-tingkatannya. Yang paling dasar itu ada kebutuhan fisiologis, dan yang kedua itu ada kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga itu ada kebutuhan dicintai dan disayangi, dan yang keempat ada kebutuhan harga diri, dan yang di atasnya itu ada kebutuhan aktualisasi diri, dan yang baru-baru ini baru muncul dari teori Maslow yaitu kebutuhan akan neurotik. Yang pertama di sini ada kebutuhan fisiologis. Nah, apa sih kebutuhan fisiologis itu? Jadi gini, pada tingkat yang paling bawah itu terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologik atau kebutuhan akan seperti udara, makanan, minuman, dan sebagainya, yang ditandai oleh kekurangan atau defisit sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar atau yang kita kenal dengan basic needs, yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim atau misalnya kayak kelaparan, nah itu bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri, karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, apa sih contoh kebutuhan yang bersifat fisiologis itu? Yaitu diantaranya ada udara,
Nih seperti gambar yang berikut ini, yaitu makanan. Nih contohnya seperti makanan berikut ini. Ya, dan contoh lain sebagainya itu minuman. Selanjutnya kita masuki yang tingkatan kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Nah, apa sih kebutuhan rasa aman itu? Jadi gini teman-teman, jenis kebutuhan yang kedua ini tuh berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan atau undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem, asuransi, pensiun, dan sebagainya. Sama halnya dengan basic needs. Kalau safety needs ini terlalu lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh dan pada gilirannya pun perilakunya itu akan cenderung ke arah yang makin negatif. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuki ke tingkatan ketiga, yaitu kebutuhan dicintai dan disayangi. Nah, apa sih kebutuhan dicintai dan disayangi itu? Jadi gini, setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbul kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetia kawanan. Seorang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, suatu marga, dan lain sebagainya. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara, sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat 3 relatif sudah terpenuhi, maka timbul kebutuhan akan harga diri. Ada dua macam kebutuhan akan harga diri. Pertama adalah kebutuhan-kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting, dan apresiasi dari orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi meta patologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, hingga kehilangan selera dan sebagainya. Menurut Maslow, meta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri terdiri dari ada kebenaran, kebaikan, keindahan atau kecantikan, keseluruhan atau kesatuan, dikotomi atau transendensi, berkehidupan atau berproses berubah tetapi tetap pada esensinya, keunikan, kesempurnaan, keniscayaan, penyelesaian, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, kekayaan, atau banyak variasi menjemuk. Tidak ada yang tersembunyi, semua sama penting. Tanpa susah payah atau santai, tidak tegang, bermain atau fun, rekreasi, dan humor. Dan terakhir, mencukupi diri sendiri. Yang keenam, kebutuhan neurotik, yaitu frustasi karena kebutuhan hierarkis tidak terpenuhi, khususnya frustasi pada kebutuhan keamanan dan kebutuhan dimiliki atau cinta. Dalam keadaan yang ekstrim dan berjangka lama, dapat berubah menjadi kebutuhan neurotik. Yaitu yang kedua, kebutuhan neurotik membuat orang mengalami stagnan atau patologis, tak peduli apakah kebutuhan itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Selanjutnya, masuk kepada organisasi kepribadian.
terdiri dari dua, yaitu yang pertama sindrom kepribadian, yang kedua kekurangan dan menjadi atau defisiensi being. Yang pertama yaitu sindrom kepribadian. Unit utama dari kepribadian yakni sindrom kepribadian. Sejumlah sifat-sifat yang berbeda-beda yang terstruktur, terorganisir, dan saling berhubungan muncul bersama-sama. Maslow baru meneliti 3 sindrom yang terpenting, yakni sindrom harga diri atau self-esteem, yang kedua sindrom keamanan atau security, dan yang terakhir sindrom kecerdasan atau intelektual. Yang kedua ada kekurangan dan menjadi atau deficiency being. Menurut Maslow, orang berhubungan dengan dunia luar dalam dua bentuk, alam kekurangan dan alam menjadi. Yang kedua, alam kekurangan atau the realms adalah the needs, bisa berwujud the love, the value, dan the lainnya. Yang ketiga, ada alam menjadi Berlin adalah Binet, bisa berwujud beloved, bevalue, dan lainnya. Dan terakhir, Maslow membedakan jenis kognisi yang menjadi ciri dari dua alam itu, the connection dan cognition. Yang terakhir ada aplikasi, yaitu personal. Yang pertama personal orientation inventory atau SOSROM. POI merupakan tes yang disusun berdasarkan dari teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Yang kedua neurotik, dan yang ketiga psikoterapi, yaitu kepuasan kebutuhan dasar hanya dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Karena itu terapi harus bersifat interpersonal. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami terkait materi Abraham Maslow. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.